ringtone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would end the both of us. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my whole world become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. Industri pertambangan global pada tahun 2006 sedang menghadapi tekanan berat akibat gejolak geopolitik, ketidakpastian ekonomi, dan pengetatan regulasi domestik. Di satu sisi, dunia sangat membutuhkan mineral kritis untuk transisi energi dan infrastruktur AI. Namun di sisi lain, konflik internasional dan proteksionisme membuat rantai pasok menjadi sangat rapuh. Berikut adalah peta kondisi dunia pertambangan saat ini yang dibagi ke dalam beberapa aspek krusial. Yang pertama, 3 gejolak utama yang menekan industri: perang dagang dan blok geopolitik. Persaingan antara Amerika Serikat, Uni Eropa, dan China memicu kebijakan friendshoring. Negara-negara Barat berusaha keras mengurangi ketergantungan pasokan mineral kritis dari China. Nasionalisme sumber daya. Banyak negara memperketat kontrol ekspor bahan mentah demi melindungi kepentingan domestik. Pemerintah Indonesia misalnya bersikap sangat konservatif dengan membatasi kuota produksi nikel dan batu bara via RKAB demi menjaga stabilitas harga dan mendorong hilirisasi. Beban biaya kepatuhan. Investor global kini menuntut standar tata kelola lingkungan yang sangat ketat. Akibatnya biaya operasional membengkak di tengah penurunan margin keuangan. Yang kedua, kondisi berdasarkan komoditas utama. Seperti emas, status pasar saat ini sangat kuat. Dampak sentimen global menjadi aset safe haven, terutama karena investor mencari rasa aman di tengah konflik geopolitik global. Yang kedua ada tembaga, pasokan ketat dan harga naik, permintaan melonjak drastis akibat kebutuhan infrastruktur pusat data AI dan jaringan listrik dunia. Yang ketiga ada nikel dan lithium. Fase stabilisasi dan konservatif sempat menekan oversupply, kini harganya mulai ditahan melalui pembatasan kuota ketat oleh negara produsen seperti Indonesia. Terakhir adalah batu bara, mengalami koreksi, produksi dipangkas dan ekspor menurun akibat komitmen transisi energi bersih, meski permintaan di Asia masih ada. Dan yang ketiga, solusi terkini, adaptasi, otomisasi, dan kecerdasan buatan. Untuk bertahan hidup dari badai efisiensi dan kelangkaan tenaga kerja, korporasi tambang besar balik ke teknologi mutakhir. Yang pertama, tambang tanpa manusia. Implementasi truk angkut otonom bertenaga listrik penuh mulai diadopsi massal untuk memotong biaya bahan bakar dan meningkatkan keamanan kerja. Selanjutnya, agentic AI. Penggunaan kecerdasan buatan tingkat lanjut digunakan untuk memprediksi lokasi cadangan mineral baru secara presisi dan mengoptimalkan manajemen rantai pasok yang terganggu konflik.
Industri pertambangan nasional sedang menghadapi sejumlah tantangan baik dari dalam negeri maupun global. Dengan adanya perubahan kebijakan terkait rencana kerja dan anggaran biaya, pemerintah memutuskan proses RKAB dikembalikan dari 3 tahun menjadi 1 tahun. Perusahaan akhirnya harus menyusun RKAB untuk masa 1 tahun dan mengajukan lewat aplikasi Minerva One. Meski didukung aplikasi yang lebih mudah, namun karena jumlah kendala proses persetujuan RKAB tahun ini kembali mengalami keterlambatan. Pemerintah sampai harus menerbitkan peraturan Dirjen Minerba yang memungkinkan perusahaan tambang tetap produksi dengan kapasitas 20% dari angka produksi RKAB 3 tahun yang sudah disetujui. Kebijakan ini membuat kinerja produksi awal tahun menjadi tidak optimal. Tidak berhenti di situ, pemerintah dalam RKAB tahun ini pun memutuskan untuk memangkas produksi atau dalam bahasa yang lebih luas, yang halus, pengendalian produksi. Kebijakan ini secara khusus berlaku untuk komoditi batu bara dan nikel. Untuk batu bara, pemerintah menetapkan kapasitas produksi tahun 2025 di angka 6.000 juta ton. Bandingkan dengan angka produksi batu bara nasional di tahun 2025 yang mencapai 790 juta ton. Sementara untuk nikel, pemerintah menargetkan produksi di tahun 2026 di angka 190 juta ton sampai 200 juta ton. Perubahan kebijakan yang terbilang mendadak ini membuat perusahaan harus menyusun kembali rencana operasi. Tantangan lain kembali muncul, khusus terkait energi. Kondisi geopolitik global khusus perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran membuat harga minyak dunia naik. Harga BBM juga naik karena industri pertambangan menggunakan BBM industri. Salah satu dampaknya adalah biaya produksi naik. Akan semakin berat lagi nanti ketika pemerintah akan menetapkan kebijakan B50. Saat ini, industri pertambangan telah menggunakan B40 dengan sejumlah insentif yang dihilangkan. Sudirman Widihartono, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, mengatakan kebijakan pengendali produksi untuk 2 komoditas tambang, yakni batu bara dan nikel, melalui proses persetujuan RKAB tahun 2006 menjadi cukup mengganggu industri pertambangan nasional. Selain karena kebijakan pengendalian produksi, perubahan persetujuan RKAB dari 3 tahun menjadi 1 tahun memicu kekhawatiran akan kendala produksi di awal tahun sebelum keluarnya persetujuan RKAB. Banyak sekali perusahaan yang tidak dapat beroperasi optimal di awal tahun karena keterlambatan proses persetujuan RKAB, ungkap Widi dalam diskusi peran RKAB dan peningkatan produksi dalam strategi menyikapi tantangan global. Menurut dia, menghadapi sebetulnya sudah menyampaikan kekhawatiran terhadap rencana perubahan persetujuan RKAB 3 tahun kembali ke 1 tahun. Walaupun ada aplikasi yang bisa membantu proses persetujuan RKAB, realitasnya persetujuan RKAB terlambat hingga di Maret 2026. Alhamdulillah ada semacam relaksasi untuk menggunakan 25% dari kegiatan yang masih berlaku terang. Sementara itu, terhadap rencana untuk pengendalian produksi, Widi mengungkap fakta bahwa sudah banyak perusahaan sektor pertambangan batubara yang melakukan slow learning, bahkan ada yang menyesuaikan operasional tambang karena kekhawatiran adanya rencana pembatasan produksi. Saat ini sudah terjadi beberapa tempat yang memutuskan mem-PHK, menterminasi karyawannya. Hal ini meski menjadi opsi terakhir namun akhirnya harus dilakukan, ungkap Widi. Di sisi lain, Widi juga menyoroti tantangan penggunaan B50 untuk bahan bakar untuk pertambangan yang membuat kos produksi meningkat. Bahkan pengalaman B20 hingga B40 sudah terbukti menurunkan performa alat dan meningkatkan biaya perawatan. Apalagi di remote
area dengan umur simpan bahan bakar yang lebih singkat. Meski pemerintah mengklaim B50 mampu menghemat subsidi solar hingga 48 triliun, Pak Harley mendesak agar kebijakan tidak terburu-buru mengikat risiko operasional dan dampak sosial yang masif bagi pekerja tambang. Sementara Adi Chandra, Direktur Bisnis Development PT Pama Persada Nusantara, mengakui gejolak geopolitik yang terjadi saat ini mau tidak mau berdampak bagi perusahaan kontraktor jasa tambang. Kondisi geopolitik saat ini berpengaruh terhadap kenaikan harga komoditas termasuk batu bara. Di satu sisi, menurut Ade, kondisi ini tentu menguntungkan bagi penambang, namun di sisi lain ada sumber-sumber bahan produksi yang mengalami kendala pasokan. Kita membutuhkan bahan bakar untuk dapat menjalankan alat tambang. Kita juga membutuhkan komponen-komponen yang masih banyak tergantung dari luar negeri. Ia juga menegaskan kebijakan penyesuaian produksi yang tertuang dalam RKAB perusahaan-perusahaan tambang otomatis berdampak bagi perusahaan kontraktor jasa tambang seperti Pama. Kita mau nggak mau sudah mulai menyesuaikan sejumlah manpower. Sejak Februari kita nggak ada pilihan dan mencoba menyesuaikan sejumlah manpower, ungkap Ade. Untuk melihat klien Pama, khusus klien tambang batubara, dari sisi harga batubara memang mengalami kenaikan. Bahkan kenaikan harganya bisa mencapai 25%. Namun di sisi lain, harga fuel global juga naik bahkan lebih signifikan. Pada Januari hingga Maret, kenaikan bahkan bisa mencapai 155%. Kondisi ini kemudian ditambah dengan adanya penyesuaian produksi. Ini tentu akan berdampak secara signifikan kepada customer pada akhirnya fungsinya. That girl is a runner. She was born to get away. Hear that two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would end the both of us. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. Though it hurts to watch my whole world become the woman she would be. The thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. In the summer, man, it feels like yesterday, when she was looking out that window on the bus to second grade. The first step she'd ever take, the first cut from a heartbreak. Been through it all, but now it's time to go our separate ways. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. Though it hurts to watch my whole world become the woman she would be. The thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. There's a first for everything, like her hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it
hurts to watch my baby girl become the woman she would be. The thing that I forgot would set her free. I taught her how to live. Tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would end the both of us. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. Though it hurts to watch my whole world become the woman she would be. The thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. In the summer, man, it feels like yesterday when she was looking out that window on the bus to second grade. The first cut from a heartbreak. Been through it all, but now